Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal masyahidunal kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini Rasulullah sebagai kepala negara, Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Baik pemirsa, untuk memberkati acara ini kita minta Abi Husaini untuk membaca ayat suci Al-Quranul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak berzikir kepada Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Pemirsa TV yang dirahmati Allah,
Karena bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid pertama, maka alangkah baiknya kita selalu membincangkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan melihat Rasulullah sebagai kepala negara. Rasulullah kepala negara pertama di Madinah, negara Islam pertama di Madinah. Karena Madinah adalah sebuah negara dan negara pertama yang modern, negara demokrasi. Karena Rasulullah selalu bermusyawarah. Segala masalah duniawi musyawarah Rasulullah dengan para sahabatnya. Kecuali yang datang dari langit, itu tidak dimusyawarahkan. Karena itu namanya kenabian, kerasulan. Syariat itu dari Allah. Jadi tidak pernah Rasulullah mengkompromikan tentang syariat. Tapi tentang duniawiyah, tentang masalah-masalah undang-undang negara, Rasulullah membuat bersama-sama para sahabat. Salah satu contoh adalah undang-undang pertama di dunia, undang-undang yang paling demokrasi pertama di dunia, yakni Piagam Madinah. Itulah undang-undang pertama di dunia, dan Piagam Madinah itulah yang kemudian mengilhami pemimpin Indonesia membuat Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu dipengaruhi oleh Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu kepala negara. Cuma Rasulullah bukan presiden. Rasulullah bukan raja. Rasulullah bukan perdana menteri. Rasulullah bukan khalifah. Karena jabatan-jabatan itu kecil. Karena Allah telah menjadikan Rasulullah itu jabatan yang tidak ada duanya di dunia dan di akhirat. Yakni seorang rasul dan antara para rasul. Jabatan yang paling agung, jabatan yang paling hebat. Maka Rasulullah sebagai kepala negara itu tidak terlalu nampak gitu. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya istana. Biasanya kepala negara itu punya istana. Presiden punya istana, Perdana Menteri punya istana, Raja punya istana, Sultan punya istana. Rasulullah tidak punya istana. Maka Rasulullah bukan raja, bukan presiden, bukan Perdana Menteri. Nah, itu kecil semuanya bagi Rasulullah. Karena Rasulullah sudah diangkat oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat engkau Muhammad, kedudukanmu sangat tinggi di sisi kami. Barang siapa ingin masuk surga, hendaklah mengucap namamu Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku naik saksi Muhammad itu utusan Allah. Tidak mau mengucapkan itu, kamu tidak akan masuk surga. Tidak mengakui Muhammad, kamu adalah kafir. Orang-orang kafir, walaupun cukup banyak amalnya, mereka tetap masuk neraka. Jadi salah satu kunci untuk masuk surga adalah mengakui Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa JDP yang dirahmati Allah, sangat indah kita bicarakan tentang Rasulullah sebagai kepala negara. Tahukah Anda ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, negeri Madinah adalah negeri yang miskin. Ekonomi mereka morat-marit. Tambah lagi penyakit lepra, sedang penyakit ini taun namanya, sakit perut ini itu kan kena itu meninggal, banyak orang meninggal. Karena cuaca sangat panas. Lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, aku mencintai Mekah, aku juga mencintai Madinah. Ya Allah, berilah cintaku kepada Madinah. Ya Allah, makmurkan Madinah. Ya Allah, jauhkan panas di Madinah. Ya Allah, jauhkan penyakit di Madinah. Doa Rasulullah diterima oleh Allah SWT. Jadi Madinah tidak lagi begitu panas, karena kepanasan itu sudah dipindah oleh Allah SWT.
Madinah juga makmur. Dulu ekonominya merak-mari, sekarang makmur dia. Ya. Cuma tidak lama, Rasulullah hanya memimpin 10 tahun. Kemudian wafat. Jadi 2 periode. Kalau sekarang presiden 5 periode, jadi Rasulullah 2 periode. 10 tahun Rasulullah menjadi kepala negara Madinah. Pemirsa Aja TV, kemudian digantikan oleh Abu Bakar Siddiq 2 tahun, digantikan oleh Umar bin Khattab 15 tahun, digantikan oleh Utsman bin Affan juga 15 tahun, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib 6 tahun lebih. Kemudian akhirnya jadilah kerajaan-kerajaan. Baik pemirsa Aja TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.